Milikku semua sudah diambil Allah bang, baru kenal DN, semoga dikuatkan. Apa aja yang udah diambil Pak Dite? Bagi-bagi cerita. Siapa bilang yang diambil Allah itu semua? Belum semua Allah ambil. Jangan kita dramatis sekali, belum belum banyak Allah ambil kita bilang pula semua. Ya, berlebihan itu namanya. Coba bagi-bagi cerita ya, semua itu apa aja. Kadang kita manusia ini terlalu berlebihan. Masih banyak yang kita miliki dan belum semua Allah ambil. Kalau semua, wah kacau itu. Saya mau jujur Bang Andi, kenapa bila dengar salawat saya nangis? Melihat video orang melakukan perbuatan baik saya menangis. Tapi dalam diri saya belum sempurna melakukan sholat 5 waktu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tetap melakukan ibadah semampu kita. Ya. Walaupun belum 5 waktu, walaupun hanya maghrib sama asar aja kan, atau maghrib sama isya aja nggak masalah. Yang penting masih mau sholat ya kan. Ya orang yang mudah menangis melihat kebaikan, ya. Sejatinya kan hatinya lembut. Boleh nggak bang berdoa minta diringankan rasa terbebani? Ya boleh. Kepada dia lah kita meminta ya. Bang kapan DN live? Kalau ada waktu aku mau ikut. Ya nggak bisa direncanakan. Karena DN bareng itu tunggu perintah, tunggu daya. Kalau nggak ada perintahnya ya ngapain? DN kenapa di jasa terus nggak mau naik-naik seperti diusir itu kenapa bang? Ya buka itu di YouTube barusan saya upload itu tentang makom asbab dan tajrid ya. Nah di situ kalian akan paham kenapa dayanya hilang. Ya kalau orang sudah merasa diusir itu ya jangan lama-lama kau ketuhananmu di situ. Harus seimbang duniawimu. Jadi banyak orang kan antara dunia dan akhiratnya nggak seimbang. Makanya gila zikir aja, lama-lama diusir. Ya, nggak ada lagi dayanya. Nah, itu tandanya kau harus terjun lagi ke dunia, terjun lagi ke asbab. Jangan merasa tajrid ya. Bang Andi nggak aktif live, jadi kangen bang, kangen senyuman Bang Andi. Ya alhamdulillah, alhamdulillah masih bisa live kayak ini ya. Assalamualaikum bang, alhamdulillah Bang Andi live juga. Inilah bahaya ini, wilayah-wilayah ini bahaya. Jangan sampai kalian ketergantungan dengan saya ya. Jadi 2 hari aja nggak live kalian udah rasa hilang gitu ya. Hilang dayanya bang, nggak ada Bang Andi, hilang dayanya. Itu udah ketergantungan. Jadi nggak boleh. DN kenapa dijasa terus nggak mau naik-naik seperti diusir ya. Itu karena ada nafsu. Dalam ber-DN nggak boleh kita itu ingin begini, ingin begitu. Ketika ada keinginan ya makin nggak bisa. Penyebab yang pertama nafsu, ingin bisa. Akhirnya dibuat Allah nggak bisa. Penyebab kedua ya kamu udah terlalu berat sebelah. Makanya itu diusir kita. Karena wilayah itu bahaya ya. Kalau kamu sudah ketergantungan daya, sudah seneng ya. Ibaratnya aku udah seneng bang negeri akhirat bang. Dunia ini nggak ada apa-apanya lagi. Nah di situ nanti kamu jadi hambar tentang dunia. Yang bahayanya kamu minta cepat mati. Itu yang bahaya. Karena kamu sudah merasa nikmat di sana, nah di situ ada rasanya bosan hidup. Tapi kita nggak ada keinginan bunuh diri, ya. Cuman bosan hidup aja. Bosan aku di dunia ini.
Pagi, siang, sore, malam gini-gini aja, nggak ada nikmatnya, hambar. Lebih enak lagi di sana, ya kan? Nah akhirnya kau minta-minta mati sama Allah. Yaitu sudah nafsu ya. Akhirnya disitulah ada titik poin kamu tuh diusir, nggak bisa lagi ke situ. Karena fatal akibatnya kalau kamu di situ terus. Ya. Jadi kalau dayanya hilang, ya berarti kamu harus kembali ke asbab. Ya, jadi manusia normal, jangan gila ke langit aja kita. Saya kaget dan senang lihat foto Bang Andi yang kupingnya bergerak-gerak. Ya iseng-iseng aja lah ya kan. Ibaratnya ya sekali-sekali bercanda kita. Jangan serius sekali hidup ini. Pekerjaan, mobil, motor, istri, anak bang yang diambil. Mencoba ikhlas, semua milik Allah. Ya belum semua itu. Masih sehat kita, masih ada umur kita, masih ada nafas kita. Masih banyak yang kita miliki. Ya, masih hidup kita. Ya, jadi syukuri yang ada. Jangan meratapi yang hilang. Banyak manusia itu meratapi yang hilang. Tapi yang ada dia nggak bersyukur. Ya. Pekerjaan bisa dicari, mobil bisa dicari, istri bisa dicari, anak bisa dicari, ya. Coba akal kita diambil ya, hilang akal kita, lupa ingatan kita, ya amnesia kita dibuat Allah. Apalagi yang kita bisa. Jadi banyak-banyak bersyukur. Bang, kalau saya baring sambil DN kayak jiwa ketarik. Jadi saya sadar lagi, ya ikutin aja tarikannya. Kuping bergerak itu aplikasi apa asli bang? Asli lah. Itu asli bergeraknya, bukan aplikasi tuh. Anak saya tanya kan, ayah kuping ayah kok bisa gerak-gerak gitu ya? Iya, ayah dulu waktu kecil kena sambar petir. Ya bilang. Makanya kupingnya bisa goyang. Bang, jika sudah masuk ke wilayah napas sendiri, pikiran beterbangan bang, bagaimana cara mengatasinya bang? Ya amati nafas, nanti pikirannya diem, mati pikirannya. Ya, amati saja dorongan nafas tuh masuk sendiri, keluar sendiri. Istirahat pikiran kita nanti. Hidup ini penuh masalah, jangan takut masalah. Adam aja buat masalah, sehingga adanya kita. Ya. Bagi kita masalah, padahal bagi Allah anugerah, ya kan. Cuma kita nggak bisa baca hikmah aja. Misalnya diambillah pekerjaan, diambil anak, diambil istri, diambil semua yang kita anggap melekat ya. Diambil sama Allah ya, bagi kita yang nggak paham kita bilang masalah. Tapi bagi Allah itu anugerah kalau kamu bisa baca dari kacamata Allah, dari sudut pandang Allah. Anugerah. Ya. Cuman orang-orang yang nggak bisa membaca ini dia suuzon jadinya. Tapi bagi kita yang membaca hikmah, ini anugerah. Jadi jangan cepat-cepat buruk sangka dengan Allah ya. Kalau hidupmu pahit, masalahmu berat, ya kan. Jangan kamu anggap Allah itu begini, Allah begitu, jangan. Baik sangka aja sama Allah. Bang Andi, saya mau tanya lagi. Mudah-mudahan Bang Andi nggak bosan menjawab. Ya silakan. Yang penting jangan berat-berat, masih sore nih. Berat-berat pula nanyanya. Pas DN, tahu kenapa waktu itu aku merasa takut gelisah. Akhirnya aku tutup DN dan tidur. Pas tidur takut. Kenapa takut? Coba diingat-ingat lah, diri kita udah bersih belum? Biasanya orang ber-DN tuh ada ketakutan yang luar biasa. Dirinya belum bersih.
Tapi kalau kita takut tapi penasaran ya, besok coba lagi lah. Nah itu wajar itu. Bang, kadang takut hidup lama-lama, takut tambah dosa. Ya itu nafsu juga. Ya. Hidup ini kan amanah, ada tugas. Jadi jangan minta mati, jangan bosan hidup. Tandanya lari dari amanah. Mati itu jangan diminta-minta. Berarti engkau nggak siap menjalankan amanah di dunia ini. Dari sekian video saya, menurut Bang Andi mana yang cocok di VT saya? Saya banyak punya skill melukis, ya udah. Kalau punya skill melukis, sering-sering upload tentang lukisan, ya. Nanti pajang di TikTok. Upload di TikTok. Mana tahu di situ rezeki kita. Di mana hobi situ rezeki ya. Yang penting kita maksimalkan apa yang kita bisa. Macam saya seneng nulis, akhirnya jadi buku. Udah jadi buku, jadi duit, ya kan? Jadi di mana yang kita bisa, di mana yang kita mampu, di mana skill kita. Skill itu kan nggak bisa diciptakan. Itu istilahnya alami atau semula jadi dari Allah. Jadi apa skill kita? Itu ya sudah. Pahami. Kita kembangkan terus ya. Mengapa Allah memberi skill kita manusia ini beda-beda? Ya pintu rezekinya di situ. Nah itu bang takut, tapi aku sampai sekarang masih DN bang ya. Kalau takut berhenti, besok coba lagi ya. Yang penting jangan kapok. Jadi kita harus bisa baca peluang ya. Macam Bang Mulyadi ya, coba. Kalau memang Allah memberikan kita skill melukis, jadikan itu mata pencarian. Karena sesuatu yang kita lakukan karena senang, kita nggak ada beban. Kalau kamu, banyak kan orang kerja karena uang, bukan karena dia hobi, bukan karena dia senang di kerjaan itu, tapi karena memang ini kebutuhan kehidupan. Aku bekerja karena nafkah, ya. Biasanya itu terbebani dia. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena memang kita sudah suka, di situ ada keikhlasan. Nah, sesuatu yang kita lakukan karena ikhlas berkah. Makanya apapun yang kita bisa, apapun senang kita, apapun hobi kita, itu pintu rezekimu. Ini bagi yang paham ya. Banyak orang nggak memaksimalkan skillnya. Apalagi teman-teman yang bilang, bang aku ke TikTok nih ikut Bang Andi nih, ingin nyimak Bang Andi. Jadikan TikTok ini ladang kita untuk mencari uang. Yang penting yang baik ya. Caranya yang baik, jangan yang dosa ya. Contohnya kayak gini ya kan, ngobrol-ngobrol, ada yang sawer, ada yang kasih gift, itu kan jadi rezeki. Walaupun niat kita awalnya bukan karena di give orang, enggak. Awalnya kan niatnya kan berbagi ya. Jadi sesuatu keikhlasan itu ya Allah balas dengan yang baik. Jadi macam Bang Mulyadi sambil ngelukis, coba di live itu. Di live aja sambil melukis. Jangan udah siap baru kita pajang lukisannya, sambil live aja lukis. Sudah nggak produktif seperti dulu karena udah berkeluarga, nggak ada alasan. Namanya hobi itu nggak ada yang bisa membatasi hobi orang ya. Aku bang dulu hobi bang, sekarang nggak bisa lagi bang karena sudah berkeluarga. Ya enggak, tinggal kita aja pandai-pandai. Belum bisa bang, follower belum bisa gimana, belum bisa live di TikTok itu. Walaupun kita nggak banyak pengikut, nggak banyak follower, bisa kita live. Yang penting daftar TikTok seller itu. Karena waktu di kerjaan, oh gitu. Ya
udah bagikan waktunya, waktu santai ya, coba ditekuni lagi. Yang penting lakukan yang kita senangi ya, insya Allah tuh rezeki ada. Untuk para ibu-ibu tuh, kalau kita waktu santai, kita ibu rumah tangga nggak ada penghasilan, nah dari TikTok ini bisa. Mungkin kita seneng buat kue ya kan, seneng masak, nah coba sambil masak tuh bagi-bagikan ilmu masakannya, bagikan ilmu buat kuenya ya, kan banyak yang untuk dibagikan. Jangan pula di TikTok curhat masalah rumah tangga, aib keluarga kita cerita di khalayak umum. Nah, hati-hati kau, dosa itu. Banyak nih para perempuan yang latah ya kan, di TikTok pula jadi tempat curhat, aib keluarga pula dia buka-buka. Hidup nih kalau bisa baca perintah enak ya, karena di sebalik keinginan kita, hayalan kita, pikiran kita itu ada rahasianya ya. Tinggal kita mau iya kan atau enggak, mau jalani atau enggak. Allah sudah berkata kun ya, tinggal kita fayakunnya yang bekerja. Kalau enggak terjadi. Dan kita nggak boleh berpatokan pada satu pintu. Nah, sini yang banyak yang sempit. Dia udah kerja, ikut perusahaan, nah, gajinya bulanan, ya dari situ aja. Dari yang lain dia nggak mau lagi gali potensi dirinya untuk menghasilkan uang. Nah, di situ banyak orang yang sempit jadinya. Apakah di makom yakin itu diri kita harus sudah benar-benar bersih bang? Ya nggak harus. Kebersihan itu kan seiring sejalan dengan berjalannya waktu, proses juga, nggak bisa langsung bersih. Jadi keyakinan kita ya tergantung tingkat kuat atau enggak, itu aja. Makanya dibuktikan dulu dari hal-hal kecil, yakin nggak, terbukti nggak, nah, baru tingkatkan lagi ke hal yang lebih besar. Terkadang keyakinan itu ada tapi nafsu kita yang memblok ya. Nggak mungkin lah, bagaimana bisa, macam mana caranya. Banyak kali pertanyaan di kuping ini kan, banyak kali bisikan, uangnya dari mana, nggak yakin lah. Nah, sudah, kalau kayak gitu nggak akan makbul, nggak akan terjadi. Tapi kalau kita sudah yakinnya, sudahlah, aku yakin aja udah. Intinya aku sudah di sana. Jalannya seperti apa, jembatannya lewat mana aku nggak tahu. Yang penting aku yakin aku udah di sana. Nah, itu makbul ya saya. Jadi nggak terjebak dengan sebab akibat ya. Tapi untuk wilayah yakin ini juga butuh pembuktian. Mana ada orang langsung yakin-yakin aja ya. Buktikan dulu. Bang, kalau misal nyapu atau bersih-bersih rumah diniatkan bersihkan hati dari kotoran, bener nggak bang? Ya, kalau rumah sendiri ya itu bukan membersihkan hati, karena rumah kita. Membersihkan hati itu ya harus bertolak belakang dengan keinginan, situ baru bersih. Contoh macam saya, nggak ada pekerjaan, menganggur, Allah kehendaki saya jadi tukang pel, itu bukan maunya saya. Tapi memang keadaan yang mengharuskan saya itu nggak ada kerjaan lain, yang ada cuma jadi tukang pel. Ya saya terima juga kerja itu kan. Akhirnya sambil saya mengepel itu hati berontak, batin berontak. Nah, di situ baru Allah jelaskan sebenarnya secara syariat ya kau itu ngepel, kamu tuh lap-lap kaca yang berdebu, kamu membersihkan semua yang kotor. Tapi secara hakikatnya aku membersihkan hatimu, aku meleburkan egomu, kata Allah. Karena selama ini kau merasa mulia, nah sekarang ku buat kau hina, lebur nggak hatimu?
Nah, itu baru ilmu membersihkan hati. Tapi kalau kita membersihkan rumah sendiri, ya nggak ada bentrok hatimu, nggak ada gejolak, nggak ada berontak. Ya gimana mau bersih hati kita? Ya. Jadi kalau mau membersihkan hati itu coba kamu pergi ke rumah saudaramu yang ya kita bilang miskin lah. Saudara kita rumahnya gubuk, rumahnya kotor, rumahnya miskin apalagi. Mungkin bisa jadi toiletnya itu ya kita agak sedikit jijik ya. Kalau di rumah kita kan bersih toiletnya. Ini rumah saudara kita kotor toiletnya. Nah, coba kau buang air situ. Nyaman gak hatimu? Berontak gak hatimu? Kalau di situ kamu menerima, ya situ ilmu membersihkan hati. Harus ada gejolak dulu, berantem dulu dalam diri ya. Mauku A, tapi maunya Allah B. Nah, bisa nggak kita sinkronkan itu? Mengikuti kehendak Allah, menerima kehendak Allah. Di situ baru hatimu bersih. Apa daya manusia jika tak ada yang maha ya. Kalau bisa ya kita buktikan, jangan hanya sekedar kata-kata ya. Banyak manusia ini kan sekedar kata-kata. Kadang nggak dibuktikan dalam hidupnya. Kalau hanya sekedar kata-kata siapapun bisa ya kan. Kita bilang apa daya manusia jika tak ada yang maha ya. Tapi giliran kamu banyak buat baik sama orang ya kan. Banyak kamu berjasa sama orang, suatu saat orang itu nggak mengenang jasa baikmu, nggak tahu balas budi istilahnya. Nah, kau kutuk-kutuk orang itu, kau benci orang itu, terucap di lisan kita, dasar ini orang nggak tahu diuntung, udah baik saya, sudah banyak jasa saya, nggak ingat dia jasa saya. Ya itu namanya kamu merasa punya daya. Ya, jadi untuk memahami apa daya manusia jika tidak ada yang maha, ya kamu harus aplikasikan dalam hidup. Jangan hanya sekedar kata-kata. Jadi kalau kita mau membersihkan hati itu ya banyak lihat ke bawah lah, ya. Bertemanlah sama orang miskin, ya. Berteman sama orang yang nggak punya, membaur kita. Rasakan kayak mana hidup mereka. Nah, di situ hatimu bergejolak nggak? Ya kan? Atau risih kamu? Hidupmu selama ini enak ya, selalu bersih, rumahmu bagus ya. Apalagi kehidupanmu serba mewah. Ah, coba kamu berteman sama orang miskin, makan seadanya, ya kan? Rumah mereka nggak sebersih rumah kita, ya. Kita mau mandi, mau buang air, toiletnya nggak sebersih rumah kita. Nah, di situ hatimu bisa nggak menerima itu semua? Atau kamu jijik? Kalau kamu jijik berarti belum bersih hatimu, ya kan? Tapi kalau kamu di situ melihat kekurangan orang yang di bawah, di situ kau bersyukur. Makasih ya Allah, ternyata banyak nikmatku ya Allah. Rumahku bagus ya Allah, toiletku bersih ya Allah, nyaman. Orang lain gak seperti ini yang mereka dapatkan. Banyak kamu melihat ke bawah dan di situ timbul rasa syukur. Nah, itu berarti hatimu bersih. Tapi kalau hatimu masih jijik, gimana hati itu mau bersih? Macam mana mau melupakan kesedihan yang berkepanjangan? Ya, kesedihannya tentang apa nih? Puan Zarisa bagi-bagi cerita. Sedih karena apa? Orang yang sedih berkepanjangan tuh karena belum damai dengan dirinya. Gimana cara melupakan seseorang Bang Di agar enggak apa tuh? KPM run apa tuh? Kepikiran ya. Coba ketiknya yang bener lah, nanti salah baca nanti. Agar nggak kepikiran terus, ya biasanya itu kita menyimpan marah terlalu lama.
Kalau kamu melupakan orang itu, ya kamu harus damai dengan hatimu. Maafkan orang itu. Jangan kamu simpan sakit-sakit hatimu yang lalu. Ya, maafkan orangnya. Rasa sakit dahulu itu jangan diingat-ingat. Ya. Insya Allah bisa kita lupakan orangnya. Karena kalau kita asik terbayang terus, teringat terus, ya karena rasa benci kita itu masih melekat. Akhirnya kita sendiri yang susah kan, nggak tenang hidup kita kan. Makanya hati-hati dengan pikiran. Ya Bang Andi, nggak tenang hidup kalau kepikiran dia terus. Ya makanya jangan benci lama-lama. Benci jangan lama-lama. Marah jangan lama-lama. Jangan kita siksa diri kita sendiri. Hidup kita harus happy lah. Orang yang kita pikirkan enjoy hidupnya, tenang hidupnya. Kita yang mikirkan ini yang susah. Ya kan cari penyakit ini. Makanya damai dengan diri sendiri. Jangan lagi kita hidup di masa lalu ya. Banyak orang tuh hidup di masa lalu. Contohnya hidup di masa lalu tuh gimana ya? Ya masa lalu yang dipikirkan. Masa lalu jadi pikiran, masa depan jadi pikiran. Karena kita sendiri yang susah. Kita hidup di masa sekarang ini. Jadi pikirkan aja detik ini, saat ini. Yang lalu dan masa depan nggak usah dipikirkan. Gimana kalau dia orang yang tersayang, ya melekat, kemelekatan kita terlalu kuat. Jadi lepaskan rasa melekat itu. Gimana cara melepaskannya? Ya cerita dulu. Kalau ceritanya nggak jelas, gimana saya mau kasih obatnya? Mengapa kepikiran orang yang tersayang? Kenapa kepikiran? Gara-gara siapa? Dan orang yang tersayang itu siapa? Jelaskan. Malu bang, mau cerita? Ya kalau malu gimana mau sembuh? Saya juga bukan paranormal, saya bisa tebak-tebak ya kan? Nggak bisa. Oke, kita tanya dulu baik-baik jalan ceritanya gimana. Baru obatnya pas. Oke teman-teman, kalau bertanya tuh yang jujur, cerita yang jujur ya. Yang jelas, biar kopinya pas. Nanti lain pula jawaban yang didapat nanti. Jangan dianggap saya ini bisa meramal, bisa terawang, bisa tahu hati orang. Nggak bisa. Ya. Dokter aja nanya dulu ya kan, gejalanya apa. Nah, jadi baru dia bisa kasih obatnya. Kalau kita nggak jelas cerita gimana? Bang mau nanya, waktu saya DN kok nyawa saya seperti dicabut keluar badan saya. Ya kalau takut berhenti. Kalau besok ada lagi dayanya seperti itu, ikutin dayanya, pasrah aja. Insya Allah nggak mati lah, jangan takut. Belum ada sejarah kawan kita belajar DN mati ya, belum ada.